Shalom, selamat pagi. Ya, jadi pesan Tuhan buat kita adalah perkokoh akar untuk menghadapi terpaan angin ya. Perkokoh akar. Ya setiap kita pasti tahu ya soal akar ini ya. Akar pohon, bahwa semua pohon, semua tanaman pasti punya akar gitu kan. Nah tapi ada yang membedakan pohon toge, pohon kangkung sama pohon beringin, pohon kelapa itu pasti beda ya. Nah kalau toge itu kita cabut aja gampang, walaupun ada akarnya kita cabut aja gampang. Pohon tanaman bayem atau kangkung kita cabut aja gampang karena memang akarnya nggak kokoh gitu kan. Nah berbeda dengan tanaman-tanaman yang besar, yang akarnya itu begitu kokoh ya. Termasuk kemarin juga sampaikan pohon kelapa ya. Nah, jadi akar itu adalah boleh dibilang bagian dari pohon yang bisa menentukan pohon ini kuat apa enggak. Nah, jadi semakin akarnya kuat tentu semakin pohonnya semakin kuat. Nah demikian juga di dalam bangunan juga semakin fondasinya semakin kuat, semakin kokoh, maka bangunan itu pun tidak mudah rubuh. Nah, tanaman juga gitu, kalau semakin akarnya kuat gak mungkin mudah tumbang ya. Nah jadi Alkitab juga banyak bicara tentang pohon, tentang akar, tentang buah ya. Nah yang menggambarkan tentang kehidupan orang percaya. Nah lewat pesan Tuhan minggu ini Tuhan ingatkan tentang memperkokoh akar. Bukan cuma sekedar punya akar. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk memperkokoh akar. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi terpaan angin. Nah, ayatnya diambil dari Kolose 2, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita baca dulu ini. Saya bacakan Kolose 2 ayat ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Yesus Tuhan, Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Sebenarnya yang menjadi kata kuncinya di sini lagi nih. Hendaklah ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa di sini yang udah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Saya percaya kita semua. Bahkan anak-anak kita ya dari umur 12 yang udah pada dibaptis tuh mereka udah ngerti untuk terima Yesus. Nah jadi ini adalah Paulus memberi peringatan kepada siapa? Bukan kepada orang yang belum di dalam Tuhan. Tapi adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya ini bicara tentang apa? Orang percaya. Nah siapa orang percaya? Orang percaya adalah orang yang betul-betul diterima Yesus. Mau siapapun itu, mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, bahkan anak-anak yang sudah dibaptis di atas umur 12. Nah ini yang diingatkan sama Paulus. Kamu yang telah menerima Kristus Yesus. Nah ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar. Jadi setiap orang yang udah menerima Yesus Kristus itu harus berakar di dalam Tuhan. Nah ini yang seringkali diabaikan, yang seringkali tidak diperhatikan sama orang. Pokoknya yang penting, udah terima Yesus, udah dibaptis, udah jadi anak Tuhan. Nah kadang-kadang kita memperlakukan Yesus itu seperti asuransi. Bahwa ada jaminan lah pokoknya mah. Kayak kalau saya ngomong sama anak saya kalau mau pergi ke Jakarta, mau pulang ke Jakarta. Hati-hati ya, apalagi kalau jalannya rame, hati-hati loh. Jangan sampai kesenggol, tenang mah, punya asuransi gitu kan. Nah jadi kadang-kadang itulah yang tanpa disadari kita bilang, kita banyak orang percaya melakukan ini dan itu. Tenang, ada Yesus, udah selamat kok kita gitu loh. Nah tapi nanti kita belajar apakah keselamatan itu seperti itu gitu. Atau ada orang-orang yang begitu senang dengan pergi ke perkumpulan, berkumpul bersama, yuk kita ngabring,
doain ke sana, doain ke sini, doain ke situ. Itu bagus. Tapi kan ya Tuhan yang diingatkan adalah gitu, hendaklah kalau orang udah di dalam Yesus, hendaklah kamu berakar. Orang yang pergi pelayanan aja harus meyakini diri sendiri. Doain orang, lu berakar nggak? Lu sibuk kesana kesini, lu berakar nggak? Termasuk juga orang-orang yang sekolah Alkitab. Boleh sih sekolah Alkitab. Tapi kalau kamu udah di dalam Yesus Kristus, udah terima Yesus, kamu juga harus berakar. Bukan cuma sekedar sekolah Alkitab, tapi kamu harus belajar, harus berakar di dalamnya. Nah jadi inilah yang sebenarnya Tuhan ingatkan buat kita. Seberapa kita berakar di dalam Tuhan yang udah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan itu sebagai jaminan doang, asuransi. Dan ditambah dengan yang penting mah udah memperkatakan firman. Bagi Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat aku pikirkan dan doakan. Dialah yang sanggup Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagus kan memperkatakan firman? Bagus kalau bisa memperkatakan firman. Tapi lebih bagus lagi, orang yang memperkatakan firman itu adalah orang yang berakar di dalam Tuhan. Kalau nggak berakar, cuma memperkatakan firman, itu kayak orang-orang di dunia itu lagi memperkatakan kata-kata positif. Supaya apa? Supaya tenang, supaya rasanya damai. Udah memperkatakan firman gitu. Pertanyaannya, berakar apa enggak? Karena gini, kalau nggak berakar, waktu badai datang, waktu angin ribut datang, waktu masalah datang, diperkatakan firman Tuhan itu nggak jadi apa-apa. Kalau kita nggak punya kekuatan, orang bisa tumbang. Kalau nggak punya kekuatan yang di dalam Tuhan, cuman firman Tuhan. Berapa banyak orang yang ngomong firman tapi akhirnya kecewa sama Tuhan. Saya memperkatakan firman kok, tapi kok Tuhan kayak gitu? Wah udah dah, saya kecewa sama Tuhan. Kayaknya Tuhan gak peduli sama saya. Nah kalau orang yang gak berakar, cuma memperkatakan, orang bisa kecewa waktu ngadapin masalah. Kalau gak ada pertolongan Tuhan, kalau gak ada jalan keluar dari Tuhan. Nah kan kalau di firman, kalau di ayat yang ke-8 kan dikatakan bahwa badai itu kan gak selalu tentang gak punya uang, gak bisa bayar cicilan, gak bisa bayar uang sekolah. Bukan cuma sekedar itu, bukan masalah tentang suami, istri, anak. Tapi ini kan bisa lagi dikatakan ada yang ayat ke-8 dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Jadi artinya ada pengajaran-pengajaran yang palsu, yang mirip-mirip, yang kayaknya ini yang pengajaran yang ini jauh lebih gampang daripada yang kita pernah dengar misalnya. Nah ini pengajaran-pengajaran yang seperti ini kan yang kalau kita gak betul-betul berakar di dalam Tuhan, ini kan bisa bikin orang jadi goyah. Makanya di Efesus dikatakan bahwa banyak orang yang terombang-ambing dengan angin pengajaran. Nah kenapa orang bisa terombang-ambing sama angin pengajaran? Ya karena memang tidak pernah berakar di dalam pengajaran yang menurut Kristus. Nah ini tantangan yang akan dihadapi kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Ya apalagi kalau saya membayangkan gitu bahwa Oktober akan ada pergantian kepemimpinan, kita nggak tahu kebijakan-kebijakan apa. Nah itu juga kan bisa membuat sebuah tantangan yang baru. Nah, oleh karena itu kalau Tuhan ingatkan kita tentang berakar di dalam Tuhan ya, harus betul-betul itu berakar itu sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan secara pribadi. Tapi kan saya dengar firman Tuhan, dengar khotbah, betul dengar khotbah. Dengar khotbah beda sama kita menyelidiki dan kita terus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, Tuhan yang mau kita berakar di dalam itu.
ada satu ada perenungan, menyelidiki firman lebih lagi, kita betul-betul berakar di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, ini yang akan membedakan orang pada saat menghadapi tantangan. Waktu pohon yang punya akar sama yang punya akar akan terlihatnya kapan? Sama-sama bisa berdiri yang sama. Tapi yang nanti yang akan terlihat yang punya akar yang kokoh sama yang enggak kan nanti waktu ada badai, waktu ada angin. Nah, baru akan terlihat, oh ternyata yang bertahan, yang tidak mudah tercabut adalah yang pohon yang punya akar yang kokoh. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan ingatkan kita untuk memperkokoh kembali akar. Nah, kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, ya, hendaklah kamu bertambah teguh, ya, bertambah teguh. Bertambah teguh itu gini, agar terus menerus tumbuh di dalam Tuhan, menjadi kuat serta bersemangat di dalam kebenaran. Jadi yang namanya bertambah bukan hanya berakar satu kali yang udahlah menyelidiki firman Tuhan mah. Ini pernah dulu juga saya pernah mendalami firman Tuhan. Nah, tapi kan di sini dikatakan haruslah kamu bertambah teguh. Jadi sehari lepas hari dikatakan haruslah menjadi kuat. Harus menjadi kuat di dalam terjemahan Easy dikatakan become stronger and stronger. Nah, jadi inilah yang Tuhan ingatkan. Kadang-kadang orang suka pikir gini, kalau pasangannya baca firman Tuhan, gue gak usah baca. Karena istri saya, pasangan saya, suami saya udah menyelidiki, jadi saya gak usah. Nah, kan firman Tuhan ini kan dibilangnya bahwa semua orang yang sudah terima. Jadi yang namanya untuk kita menjadi berakar itu gak bisa nebeng. Gak bisa nebeng. Saya ingat banget dulu pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang bahwa untuk pertumbuhan kita di dalam Tuhan itu kayak orang pergi ke WC. Orang ke WC kan gak bisa diwakilin katanya. Keselamatan itu gak bisa diwakilin, mesti masing-masing pergi sendiri ke WC. Nah, sama. Nah, kita juga gitu, gak bisa yang udah deh mama papa gue mah rajin ke gereja, mama papa gue mah rajin doa, gue mah gak usah. Karena ya udah, dia pikir bisa nebeng. Enggak. Ternyata semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan haruslah berakar masing-masing. Membangun kehidupannya masing-masing. Nah, kadang-kadang gini, orang tuh pikir bahwa kita serius ya. Kalau kerja itu kalau kita kerja di sebuah perusahaan, digaji di perusahaan, serius banget. Segala sesuatu kalau bahkan sampai bosnya bilang, kerjain ya di rumah tolong ya ini besok mesti datang. Wah, kita serius ngerjainnya. Kenapa? Kita betul-betul kita merasa bahwa kita berakar di dalam perusahaan itu, kita hidup dari perusahaan itu. Makanya kalau ada tugas-tugas apapun juga kayaknya serius gitu melakukannya. Nah, tapi sebenarnya harusnya kita di dalam Tuhan pun punya keseriusan yang sama seperti waktu sama seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27, Yohanes 6 ayat yang ke-27, di sini dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, kadang-kadang kita bekerja untuk sesuatu yang ya uang, makanan yang hanya sementara ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bekerjalah, jadi untuk bisa menjadi semakin hari semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan itu sama seperti orang yang harusnya punya cara pandang bekerja. Orang bekerja di perusahaan aja sebegitu seriusnya. Nah, bekerja di dalam untuk bertahan, untuk makanan yang kekal, untuk hidup yang kekal tuh harusnya bekerja, ya. Sama seperti orang bekerja. Nah, bekerja ini dalam bahasa aslinya dikatakan engasomai, ya, engasomai. Dari kata ergan, ergan somai dari kata ergan. Nah, ergan ini punya kata segini, punya arti gini, bukan hanya bekerja tapi sebuah pekerjaan atau occupation.
Kalau ditanya kamu pekerjaannya apa? Oh saya kerjanya bagian ini, bagian itu. Nah bekerjalah itu seperti kita tuh sebenarnya harusnya seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Sebagai seorang yang melakukan bisnis. Jadi ini kalau orang udah bilang bisnis, udah bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan, ini orang yang serius, nggak bisa main-main. Karena kita tahu kalau kita nggak serius bisa dipecat, bisa dapat sanksi. Nah untuk pekerjaan yang sementara aja kita begitu serius, takut kena benar-benar punya keseriusan yang luar biasa. Nah untuk hidup yang kekal disamain. Orang itu harusnya juga punya satu cara pandang yang sama. Punya cara pandang seperti orang yang bekerja. Ergasomai. Harus sebagai sebuah occupation, sebagai sebuah pekerjaan buat kita. Ada tanggung jawab, ada kesungguhan hati, ada dedikasi. Makanya dikatakan bukan cuma sekedar berakar, tapi kamu harus bertambah hari semakin kuat dan kuat. Nah, karena kita nggak pernah tahu tantangan yang akan dihadapi itu kapan tuh kan kita nggak pernah prediksi kan, kita nggak pernah prediksi. Cuma Tuhan ingatkan bahwa harus perkokoh dulu akar karena akan ada angin. Kapan kita nggak pernah tahu. Nah, ada saya ini kan dulu waktu mulai ikut Tuhan tuh senang banget ke toko buku Kristen dan saya pasti beli buku banyak beli buku dan kadang-kadang penulis yang sama tuh semua bukunya saya beli. Kenapa? Karena begitu luar biasa. Apalagi kalau dia lagi ngomong, hubungan dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa ngomong sama dia, kasih tahu begini, ada langkah. Wah pokoknya ini orang-orang yang penulis ini orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah bukunya masih banyak, masih ada di rumah. Di rak buku saya. Tapi ternyata orang yang nulis yang saya pikir ini orang hebat dan menginspirasi hidup saya di dalam pertobatan saya. Ternyata orang ini udah enggak di dalam Tuhan lagi loh. Jatuh. Bukan enggak di dalam Tuhan lagi, udah jatuh. Dia masih Kristen, tapi dia udah tumbang. Nah tumbang itu artinya gini, dulu dia di sini tiba-tiba pek. Jadi gay. Ada seorang penulis juga ini, dia cerita tentang bagaimana tuh orang tuh kalau ngedate tuh datingnya. Dia kasih tahu harus begini, bukunya bagus banget. Saya kasih tahu anak-anak suruh baca segala macam. Gak lama kemudian dengar bahwa ini orang udah menikah punya anak pun akhirnya jatuh. Tumbang. Dari orang yang penulis yang hebat, tumbang. Masih Kristen gak? Ya mungkin masih Kristen dia. Mungkin masih ke gereja. Tapi dia jatuh. Karena dia melakukan perzinahan dengan sesama jenis. Ada lagi orang yang sekarang mungkin umurnya udah 80 tahun atau udah cukup tua. Dulu dari muda dia, wah luar biasa. Sampai dia memimpin sebuah mega church. Ini luar biasa, dia menulis begitu banyak buku. Di buku-bukunya saya koleksiin. Nggak lama kemudian dengar bahwa di usia dia yang 70 atau 80 tahun, dia jatuh dalam perselingkuhan. Nah artinya bahwa kalau Tuhan bilang harus semakin stronger and stronger, semakin kuat dan makin kuat, karena kita nggak pernah tahu. Jadi yang namanya berakar itu nggak cuma satu kali yang udah pokoknya udah pernah nih belajar ini, udah pernah ngerti ini, udah pernah. Pernah aja nggak cukup. Nah kemarin juga kita sempat di Komsel, apa sih tantangan yang menjadi kesulitan kita untuk bisa berakar di dalam Tuhan? Ya kadang-kadang kesibukan kan. Kadang-kadang kemalasan. Ya, saya bilang saya kadang-kadang juga malas gitu loh. Kenapa? Baca dengan mata yang kadang udah mulai nggak jelas gitu. Terus baca gitu ya, suruh merenungkan kayaknya cepet capek. Belum kondisi tubuh gitu. Kalau mau diikutin mah malas banget. Udah nggak mau lagi gitu. Gue udah baca kok dari umur 30 gue udah baca gitu. Nah tapi kan Tuhan ingatkan bahwa untuk berakar itu harus terus dilakukan. Jangan sampai akhirnya beberapa minggu yang lalu kan kita sempat diingatkan jangan merasa masih berlari. Merasa masih berlari padahal udah gak berlari gitu. Kenapa? Merasa doang karena kita masih Kristen kok. Kita masih di dalam pelayanan jadi kadang-kadang merasa doang. Bahaya loh itu merasa. Merasa bisa nyanyi. Itu kan akhirnya ikut kompetisi kan. Ternyata kan diketawain.
Jadi bulan-bulanan karena dia merasa suaranya bagus, ternyata kan suaranya nggak bagus. Nah merasa itu kan bahaya. Saya merasa punya teman dekat, ternyata teman dekatnya nggak merasa, saya nggak dianggap teman dekat gitu. Nah, cuma merasa doang, ya curcol saya. Nah jadi jadi inilah yang Tuhan ingatkan bahwa semakin hari harus semakin kuat. Karena kadang-kadang di usia tertentu dia pikir dia udah cukup kuat dan tidak lagi berakar. Orang bisa tumbang. Tumbang tuh artinya gini, ada di dalam satu posisi tiba-tiba blek jatuh. Saya punya teman yang dia pernah ngomong gini, gue mah pelayanan ke penjara tuh udah rutin. Wah bagus juga ya gitu ini orang. Iya rutin pelayanan ke penjara. Nah tapi kalau orang ini pelayanan doang rajin ke penjara ya. Kadang-kadang dipanggil untuk main gitar ke sana ke sini gitu. Tapi kalau dia gak bertumbuh, nah akhirnya kan kehidupan dia kan jadi akhirnya semua orang komplain sama orang ini gitu loh. Mungkin tadinya dia bagus, memang tadinya dia cinta mula-mula sama Tuhan, pelayanannya luar biasa. Tapi kalau dia gak bertumbuh dari sesuatu yang luar biasa menjadi plek. Kan harusnya dari nobody menjadi somebody kan, ini dari somebody jadi nobody. Nah itu yang namanya tumbang. Nah ternyata orang semua komplain sama orang ini. Pernah ditipu, pernah dikerjain, pernah diambil uangnya. Pernah ini, semua masalah yang dihadapi adalah semuanya pernah kehilangan uang gara-gara orang ini. Masih pelayanan gak? Saya dengar dia masih pelayanan loh. Masih pelayanan ke penjara-penjara. Ini orang ini udah tumbang, walaupun dia masih tetap Kristen. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan. Kalau Tuhan kasih peringatan bahwa perkokoh akar kita ini sesuatu yang serius. Bagaimana dengan anak-anak kita? Punya anak umur 12 dibaptis. Wah seneng banget anak gue udah dibaptis. Tapi semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan harusnya berakar. Dan semakin hari semakin kuat. Stronger, become stronger and stronger. Artinya ini sesuatu yang harusnya menjadi pekerjaan setiap orang percaya. Dan bagian inilah, ini bukan bagian favorit untuk orang percaya. Nah kalau bicara tentang akar, ini kan berakar itu sesuatu yang ada di dalam. Yang ada di dalam yang enggak terlihat. Nah kalau kita bandingkan dengan kita sebagai orang percaya yang punya roh, jiwa, tubuh. Nah seringkali kan tubuh itu kan yang muncul di permukaan kan, yang jasmani kan, kegiatannya, aktivitasnya itu semua bisa kita pakai label kita sebagai orang Kristen tuh bisa wah sibuk sana, sibuk pelayanan begini. Yang muncul kan yang terlihat kan yang ada di permukaan itu kan tubuh doang, jasmaninya. Nah tapi kalau bicara tentang berakar itu kan tentang roh dan jiwanya. Pertumbuhan roh jiwa kita. Seberapa kuat. Bukan seberapa kencang memperkatakan firman, tapi seberapa kuat kita membangun. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat sampaikan tentang roh kita. Nah, roh itu kan Tuhan pilih kita, Tuhan kasih keselamatan buat kita ya. Kita diselamatkan, kita dibenarkan ya. Dibenarkan supaya apa? Yang tadinya gak punya hubungan sama Tuhan, sama Allah, Bapa, punya lagi hubungan. Jadi orang tuh dikatakan mengalami pertobatan atau repent. Ya, repent itu artinya pen itu kan top ya. Nah harusnya kita kembali lagi kepada hubungan kita yang paling top sama Tuhan. Nah hubungan yang paling top itu digambarkan sebagai apa? Hubungan Adam dengan Bapa di surga. Waktu di Taman Eden itu hubungan yang paling top. Dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa bicara sama Tuhan, bisa berkomunikasi sama Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan jalan, punya ketajaman yang luar biasa. Nah, Tuhan mau kembali lagi repent, kembali lagi ke yang paling hubungan yang paling top, yang paling tinggi ya. Nah, pen itu kan dari penthouse ya, tempat yang paling tinggi. Jadi Tuhan mau
kembali lagi. Nah ini kadang-kadang melakukan hubungan yang kembali lagi kepada seperti hubungan Tuhan dengan Adam itu yang bisa bercakap-cakap, bisa nanya segala macam, nanya mau ini mau itu, semuanya itu. Nah ini yang harusnya dibangun juga. Jadi kita diselamatkan itu bukan cuma sekedar bebas dari hukuman dosa, kekal. Bukan cuma itu, tapi balik lagi kepada hubungan yang seharusnya dilakukan. Ada komunikasi dengan Allah Bapa. Makanya kalau orang udah bisa berbahasa roh itu, atau orang yang benar-benar terus berkomunikasi dengan Tuhan, bahasa roh itu sangat membantu. Kalau kita cuma sekedar pakai bahasa Indonesia datang sama Tuhan, semuanya serba terbatas. Kalau paling apa sih? Minta lagi. Tapi kalau kita terus bisa berkomunikasi dengan bahasa roh, ada begitu banyak hal yang waktu kita berbahasa roh, Tuhan bisa singkapkan banyak hal. Ada kekuatan, ada kadang-kadang ada firman yang, oh iya ya, wah itu kekuatan banget buat kita gitu. Ada hal-hal yang bisa Tuhan bukakan, singkapkan. Berbahasa roh lo ya, bukan menyembah. Kadang-kadang jangan kita berharap Tuhan kita pikir dengan kita menyembah haleluya terus Tuhan lakukan sesuatu. Berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, ada banyak hal yang Tuhan bisa singkapkan. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan bisa singkapkan. Nah, ada ketajaman yang Tuhan bisa singkapkan juga, bisa kasih buat kita. Nah ini kan sebuah kekuatan yang orang kita baca, kita memperkatakan ayat firman sama waktu kita dapat firman yang dari Tuhan tuh ada kekuatannya beda. Kekuatannya beda. Nah terus juga ada yang selain roh, ada jiwa yang nggak terlihat. Orang nggak bisa tahu jiwa kita seperti apa, kondisi kekuatan jiwa itu seperti akar ada di bawah. Nah tapi kalau ini dibangun lewat apa? Firman Tuhan. Hubungan yang terus dibangun dengan Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang terus dibaca, direnungkan. Ini kan akan menjadi sumber kekuatan buat kita. Nah jadi berakar dan rooted and grounded itu bukan bicara tentang wah aktivitas jasmani kita sibuk di gereja, bolak-balik ke gereja, nginep di gereja, atau wah pokoknya sibuk di gereja. Bukan cuma itu aja, tapi roh jiwa kita yang harus dibangun. Ini yang penting. Ada Tuhan kasih kita dibenarkan, dan Tuhan mau kita juga terus menerus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah makanya kan kadang-kadang kalau orang udah merasa bahwa udah punya posisi yang baik di kerohanian, rasanya udah nggak perlu baca firman Tuhan lagi, udah paham semua. Nah, tapi kan firman Tuhan bilang di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 katanya, harusnya kamu terus semakin hari bertambah teguh. Bertambah, ada yang ditambahkan terus. Nah, seberapa kita memperlakukan firman Tuhan? Apakah kita terus menerus menjadikan firman itu sesuatu yang penting? Di dalam Yohanes 15 dikatakan harusnya firmanku ada di dalam kamu. Belum lagi apalagi kalau kita baca firman Tuhan dan kita udah penuh Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, kita akan lebih lagi mengerti apa yang Roh Kudus maksudkan, firman Tuhan yang dimaksudkan ini. Nah oleh karena itu ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua, termasuk saya. Ya. Mungkin kelelahan ada, mungkin malas gitu. Tapi melalui firman Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa kamu yang udah di dalam Yesus Kristus Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, hendaklah kamu berakar dan semakin teguh, semakin stronger and stronger. Nah, demikian firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita, buat kita terus, bukan setelah minggu ini berlalu bukan berarti udah gak merenungkan firman Tuhan lagi. Tapi Tuhan ingatkan lagi juga, jangan merasa seolah-olah kita tuh udah kuat. Tapi jangan seolah-olah, tapi harus betul-betul kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.